siang hari ini. Untuk acara pada hari ini, nanti yang pertama pembukaan kita buka dengan baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Acara yang kedua nanti kita lanjutkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian acara yang ketiga nanti langsung diseminasi dari saya. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada Bapak Ibu sekalian, berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sukamsina SPD MPD, waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Terima kasih. Sore. Ini semangatnya walaupun sudah sore tetapi kita semangat pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan siang sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan semangat. Terima kasih kepada Bu Husnul Aswin Sayati SPD yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangka melaksanakan program CGP. Di sini saya yang dituakan di SD Percobaan 4 sangat mendukung atas kegiatan ini, sangat merespon dengan baik apa yang telah dilakukan oleh CGP selama ini yang tentunya sudah kami rasakan membawa dampak yang sangat baik, dampak positif baik kepada teman-teman guru maupun kepada siswa dan juga keseluruhan kepada sekolah ini. Dengan adanya program calon guru penggerak, menambah wawasan, menambah ilmu di dalam dan juga inovasi kreativitas terutama kepada CGP dan tentunya juga merambah ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi semangat untuk Bu Aswin, monggo dilanjut untuk kegiatan CGP-nya, tetap semangat tetapi tetap kita konsisten di dalam menjalankan tugas, semuanya bisa berjalan dengan baik dalam pembelajaran dan juga dalam kegiatan CGP. Semoga sukses untuk kedepannya. Ya. Kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, ini masih ada waktu untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Monggo bagi Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat segera mendaftar. Karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya banyak ilmu yang bisa kita dapat jika kita bisa mengikuti atau lolos menjadi calon guru penggerak. Kita selalu mendapatkan pelatihan, pembimbingan, lokakarya yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita. Pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga tentunya menyenangkan untuk anak-anak semuanya. Oke. Semangat Bapak Ibu yang memenuhi syarat, kami tunggu untuk mendaftar sehingga juga bisa saling kerjasama, sharing dengan Bu Aswin yang sudah lolos di CGP Angkatan 9. Dan Bapak Ibu yang lainnya monggo kalau yang sudah sepuh memang beri dukungan monggo beri dukungan teman-teman yang masih muda, motivasi agar Bapak Ibu yang muda ini benar-benar bisa lolos maju menjadi calon guru penggerak seperti Bu Aswin ini. Itu saja pesan dari kami. Sekali lagi lanjutkan Bu Aswin,
kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sukamsina SPD MPD yang telah berkenan memberikan sambutannya kepada kita semua. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, marilah kita sesi ice breaking dulu ya teman-teman ya, biar tidak ngantuk karena tadi yang habis makan siang, nah, mungkin energinya masih full ini ya, busol, iya. Ya, kita mulai ice breaking, monggo Bapak Ibu sekarang kula anuti untuk berdiri, ya, silakan berdiri dulu. Di layar sudah tampil Mbak Cantik berjilbab putih. Nanti kita ikuti gerakannya, saya setelkan musiknya. Kita bergerak bersama-sama. Jangan lupa kalau kita dengan siswa-siswi, lupa bahagia. ya, full senyum, maka kita hari ini juga memulai kegiatan dengan full senyum dan full energi. Ya. Ya, memang kita membutuhkan banyak tenaga ya, karena tadi dari step yang paling pelan, agak cepat, semakin cepat sekali ya. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi diseminasi. Mungkin di sini kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar karena di sini saya sampai hari ini mendapatkan beberapa materi yang bisa saya implementasikan di sekolah dan saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Mungkin materi yang saya berikan hari ini sedikit banyak bisa mengingatkan atau merefleksikan kepada kita semua sebagai seorang guru, agar kita bisa menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Ya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diseminasi saya Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas perhatiannya, dukungannya kepada saya, sehingga sampai detik ini saya bisa menikmati program Guru Penggerak dengan sangat bahagia dan senang, sehingga apapun materi yang diberikan dari Kemendikbud kepada kami, kepada saya, bisa saya terima dengan baik, dan insya Allah saya bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya kepada anak didik, dan mungkin sedikit banyak membawa perubahan positif bagi sekolah kita. Mungkin saya akan melanjutkan. Nah, di sini latar belakang dari diseminasi ini mungkin banyak sekali ya tulisannya, biar saya tidak lupa. Jadi kita berawal dari pandangan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu sosok bapak pendidikan di Indonesia nih Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya di kuliah-kuliah itu menerapkan teori dari bapak-bapak yang di luar negeri, misalnya siapa? Bukan Pak Tri. Nah, di sini kita mengacu pandangan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu padi ini merupakan suatu bagian produk dari kebudayaan. Nah, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara ini dengan filosofinya pertumbuhan padi, kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai petani yang sedang merawat padi. Nah, siswa kita itu diibaratkan sebagai padi Bapak Ibu. Nah, di dalam konsep sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu layaknya sebuah taman yang dimana sistem atau tempatnya itu untuk bertumbuh kembang tanaman beserta buahnya. Nah, hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman yang kita tanam di kebun itu hanya kita yang bisa memperbaiki, kita yang bisa memperindah, kita yang bisa menanam jenis tanaman yang mau kita tanam. Kemudian hasilnya nanti bagaimana ya, nanti tergantung dengan apa yang kita tanam itu. Nah, dari uraian tersebut kita bisa memahami bahwa di sekolah kita tempat kita mengajar, yang istilahnya dari Ki Hajar Dewantara tadi, tempat bercocok tanam. Jadi kita harus berusaha agar lingkungan sekolah kita itu menyenangkan dulu, terasa menyenangkan terlebih dahulu. Dengan demikian harapan kita, karakter siswa kita nanti juga akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, misal kita memberikan lingkungan yang positif kepada siswa, contoh siswa yang malas belajar. Kalau kita mempunyai lingkungan yang positif, tidak akan ada siswa yang malas. Pasti akan pengen sekolah setiap hari. Aku pengen ketemu Budan, aku kepengen ketemu Bu Aswin, aku pengen ketemu Bu Juya, ya, dan aku kepengen ketemu Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa anak-anak bisa seperti itu? Karena mereka menyukai lingkungan sekolah yang menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Harapannya ketika mereka nanti sudah merasa aman, merasa nyaman, merasa senang untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, mereka akan giat, jadi senang mendapatkan ilmu. Contoh misalnya kayak kelasnya Pak Tris misalnya ya, salah satu siswanya itu, wah aku raiso mojo, tapi ketika lingkungannya menyenangkan, aku mangkat, aku soalnya diajari. Nah, jadi ada keinginan untuk belajar di sekolah seperti itu ya, karena lingkungannya menyenangkan. Kemudian salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah
sekolah yang saling mendukung satu sama lain, saling bekerja sama, sehingga nanti tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan baik itu nanti kita akan menumbuhkan karakter-karakter baik yang harapannya anak-anak kita akan mencontoh, akan meniru karakter yang menjadi kebiasaan kita, sehingga akan membentuk suatu budaya positif. Nah, nanti saya akan menyetelkan musik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu menikmati sebentar, musik sebentar ya. Ya, kemudian Bapak Ibu bayangkan bagaimana sekolah impian Bapak Ibu, kemudian bagaimana suasananya sekolah yang Bapak Ibu impikan itu, bagaimana sikap guru-gurunya, bagaimana tutur kata Bapak Ibu gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya terhadap Bapak Ibu guru, bagaimana Bapak Ibu guru dan para siswa saling berinteraksi satu sama lain. Jika Bapak Ibu menjadi pimpinan sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Bapak Ibu guru yang lain? Bayangkan Bapak Ibu, pejamkan mata Bapak Ibu semua dan rasakan. Bayangkan bagaimana sekolah impian Bapak Ibu semua. Ya, sejenak kita tadi sudah memejamkan mata, memimpikan sekolah impian kita, yang mana sekolah itu mempunyai suasana yang berbeda. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya memimpikan suasana sekolah yang sangat menyenangkan dan mempunyai lingkungan yang sangat positif. Saya yakin seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa kita lihat di layar. Di sini budaya positif yang akan saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, nanti ada budaya positif, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif. Di sini disiplin positif yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif
lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa dapat mengontrol perilakunya mereka sendiri tanpa ada masukan dari luar. Nah, dengan disiplin diri, di sini harapannya siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal atau dari diri sendiri, bukan karena dipuji atau bukan karena mau dihukum atau bahkan bukan karena mau diberi hadiah. Dari bagian disiplin positif ini kita belajar bersama teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini kita memang tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita yang hanya bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Jadi semua perilaku yang kita lakukan itu harus punya dasar, harus punya tujuan. Kemudian di sini ada model berpikir, ada kolaborasi. Kemudian semua perilaku yang memiliki tujuan tadi ada teori motivasi. Nah, nanti di teori motivasi ini kita mempelajari motivasi internal, eksternal, dan lain-lain. Kemudian dari kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri tadi, nanti maknanya bermakna disiplin, belajar disiplin, ya, disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari disiplin positif ini nanti harapannya kita bisa menelurkan kegiatan atau hal-hal positif kepada siswa-siswi kita atau kebiasaan positif dari siswa-siswi kita, begitu. Nah, di sini ada 6 kebutuhan dasar manusia yang ditelurkan oleh Dr. William Glasser dalam teorinya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan seperti di bagian yang tadi. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Goosen. Nah, kemudian sekarang kita sudah melaksanakan, ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka. Ya, di dalam kurikulum merdeka kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila sudah banyak didengungkan dan sudah kita laksanakan sedikit demi sedikit, karena memang baru berlangsung belum ada satu tahun ya, mau 1 tahun ya, oh 1 tahun ya, sudah 1 tahun ini ya, iya. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu juga ada nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau tidak salah, dari
kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ini sudah diadopsi atau kita gunakan sebagai visi sekolah. Kalau tidak salah ingat, visi sekolah adalah beriman, berkarakter, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Biar tidak ngantuk, kita tepuk visi sekolah dulu. Masih ingat Bapak Ibu? Nanti kalau saya lupa diingatkan ya. Visi, tepuk visi sekolah. Beriman, berkarakter, prestasi, terampil, berprestasi, ya ada berwawasan global, berprestasi, terampil, berbudaya, berwawasan global. peduli lindungi. Ya, mau tepuk dulu ya. Satu, masih ada filenya Ibu. Berkarakter, berprestasi, terampil, berbudaya, mantap. Ya, kita tepuk mantap ya. Berarti kita tepuk mantap ya Bapak Ibu ya. Tepuk mantap. Beriman, Berkarakter, berprestasi, terampil, berbudaya, mantap. Ingat Bapak Ibu ya, oke. Ya, kita sekarang melanjutkan motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu ini termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Menghindari ketidaknyamanan Atau hukuman. Termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Ini itu berarti dari diri sendiri. Tapi kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kan berarti motivasinya dari luar toh. Nah, berarti motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal atau ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ekstrinsik. Kemudian kalau menjadi diri mereka sendiri, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan intrinsik. Mantap ya. Jadi kita dengan memahami ketika motivasi ini, kita harapannya dapat mengidentifikasi motivasi dari perilaku siswa-siswi kita. Contoh misalnya tadi, aku arep mangkat sekolah, sekarang arep dikasih hadiah sama bugar. Wah, berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Kemudian contoh lagi Bapak Ibu, Budian setiap pagi sudah melakukan SOP pagi, murid-muridnya tertib sekali, berbaris berjajar-jajar rapi di depan kelas. Tapi suatu ketika Budian tidak berangkat sekolah karena sakit Bapak Ibu, yang menggantikan adalah Bu Febri misalnya. Tapi belum tentu dengan Bu Febri anak-anak itu akan sama berbaris rapi seperti pada saat ada Budian. Nah, karena apa? Nah, karena anak-anak itu masih kalau nggak ada Budian, nggak apa-apa orang nggak ada Budian. Kalau ada Budian, nanti ada Budian nggak dimarahin. Biasanya anak-anak kan masih seperti itu, nggih. Nah, jadi kita dengan mengetahui 3 motivasi perilaku motivasi ini, harapannya akan bisa mengidentifikasi bagaimana motivasi anak-anak kita itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi jika siswa terdorong oleh motivasi intrinsik ya, kalau di sini motivasi
untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal. Nah, jadi tugas kita apa? Kita harus membangun motivasi internalnya. Kenapa? Agar siswa kita bisa bisa menghargai diri sendiri dan mereka percaya akan nilai-nilai kebajikan yang kita sudah ketahui tadi dari profil pelajar Pancasila. Misalnya kalau di cutting kejujuran, bisa saja mereka membeli tanpa membayar. Nah, kalau mereka sudah punya motivasi internal, oh nek aku ki juga tanpa membayar, berarti saya berdosa, berarti saya melakukan tindakan yang negatif. Begitu nggih. Kalau sesuai dengan visi sekolah kita kan kita berharap siswa-siswi kita mempunyai karakter yang baik, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian tadi seperti yang sudah saya contohkan, Budian yang mengajarkan SOP pagi jejer-jejer, Bu Julia juga sudah jejer-jejer tadi. Harapannya nanti tanpa adanya Budian atau tidak adanya Budian atau Bu Julian atau siapapun, mereka akan otomatis ya, sudah tertanam dalam diri mereka sendiri bahwa sebelum kita masuk kelas harus berjejer rapi dulu. Kalau ketemu Bapak Ibu harus mengucapkan salam. Kalau berpapasan dengan Bapak Ibu harus kelamit atau menunduk seperti itu. Permisi seperti itu. Harapannya mereka tumbuh motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, dari tadi saya sudah membicarakan Ki Hajar Dewantara di sini. Di kurikulum Merdeka itu kita berharap bahwa siswa itu belajar dengan merdeka. Maksudnya ini Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mereka itu cakap membuat atau memerintahkan diri mereka sendiri. Nah, seperti ini tadi contohnya baris SOP pagi. Tanpa harus diperintah, mereka sudah bisa memerintahkan diri mereka sendiri. Oh, saya harus bagaimana, begitu ya. Oh, di posisi ini saya harus ngapain, gitu ya. Jadi konsep-konsep sederhana dari Ki Hajar Dewantara menurut saya itu sangat bermakna sekali kalau diterapkan dengan kebudayaan kita di Indonesia. Karena memang kita kan dari warga Yogyakarta kan Jawa ya, ungguh tata krama itu sekarang sangat memprihatinkan sekali. Kita masuk di keyakinan sekolah ini. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Sudah ada tata tertib sekolah, kok kita membuat keyakinan kelas itu kenapa? Ada yang bisa menjawab nggak Bapak Ibu? Kita kan sudah punya peraturan sekolah bahwa siswa dilarang bla bla bla, siswa tidak diperbolehkan. Tetapi kita harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau setiap kelas Ya, karena memang ya. Kesepakatan bersama kita jalankan bersama, tentunya akan semuanya akan mentaati. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Bunda dan Bu Kepala Sekolah bahwa memang peraturan akan menjadi peraturan saja jika memang tidak ada keyakinan atau kesepakatan di kelas. Nah, jadi kembali lagi ke motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan itu. Nah, jadi kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan. Nah, di sini untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kita harus berdiri
harus membuat pernyataan universal di kelas. Seperti contohnya, saya mengajar PJOK, kelas 1 itu kan masih masa transisi antara TK dan SD. Di situ kalau saya biasanya anak-anak sebelum saya keluar ke lapangan itu, saya membuat keyakinan dulu dengan mereka, khususnya anak-anak kelas 1, karena mereka memang perlu sekali diberikan pengertian atau kita memang harus membuat keyakinan ini. Anak-anak, kita buat kesepakatan, setuju Bu Guru? Yang pertama, sebelum disempret jangan keluar dulu, setuju? Kemudian apa lagi? Kalau sudah disempret berkumpul, setuju? Terus tidak boleh tidak boleh mengejek teman, setuju Bu Guru? Nah, jadi ketika nanti saya di lapangan kok menemui siswa yang mengejek, nanti saya panggil dan saya ingatkan, sudah sesuai dengan kesepakatan kemarin belum anak-anak? Belum Bu, kenapa? Soalnya Mas ini tadi mengejek Keisha Bu. Nah begitu nanti saya akan bertemu anak yang itu tadi, saya temui, kemudian saya beri pengertian, kemudian nanti dia akan mangguk-mangguk. Nah mangguk-mangguknya kan anak-anak kelas 1 ya, jadi biasanya ya masih ada penghalusan perilaku lagi. Nah di sini ada sebuah lingkaran, ada telur yang berwarna-warni. Di lingkaran yang paling luar ada budaya positif, kemudian di dalamnya ada lingkungan positif, masuk lagi ada keyakinan kelas, intinya peraturan kelas. Ya, hatinya peraturan. Kita mulai dari yang paling kecil sendiri, ya, mulai dari individunya, kemudian ke kelasnya, kemudian lingkungannya, baru ke seluruh sekolahnya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Contohnya tadi Bu, kita buat kesepakatan kelas. Nah, contoh misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan, kemudian berdoa, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, kesepakatan kelas ini kalau nggak salah saya sudah menemukan di temboknya Budian, ya sudah ada ya di sini ya, sudah ada. Nah, dari keyakinan kelas tadi, nah di sini ada tabel Y, tabel Y dan tabel T, Bapak Ibu. Nah ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah jadi setelah kita buat keyakinan kelas tadi dengan nilai-nilai positif yang sudah kita ketahui tadi, jadi kita nanti akan memasukkan ke dalam diagram Y dan diagram T. Di tabel, tabel Y, di tabel Y itu ada terdengar, terlihat, kemudian berperilaku. Nah, kita lihat ya dari ini tadi yang kesepakatan kelas. Datang tepat waktu itu termasuk terdengar atau berperilaku atau terlihat Bapak Ibu? Berperilaku ya, datang tepat waktu dan terlihat juga karena datang tepat waktu loh. Kemudian mengucapkan salam, nah masuknya di terdengar. Nah biasanya di terdengar itu ketika kita mengucapkan salam ya kita assalamualaikum atau salam sejahtera atau yang lainnya. Lanjut lagi, misalnya menjaga kebersihan sekolah itu masuk di perilaku dan terlihat. Nah contohnya begitu ya cara
menuliskan di tampak seperti ini datang tepat waktu. Kemudian yang sebelah sini tidak tampak, berarti kosok balene. Tepat waktu berarti apa? Tidak tepat waktu alias terlambat. Nah, intinya di dalam tabel Y dan tabel T ini berisi kalimat positif dan kalimat negatif. Itu ya, secara cepatnya kita memahami seperti itu. Tabel Y dan tabel T ini memudahkan kita untuk menganalisa kesepakatan kelas yang kita buat dengan anak didik kita. Nah, ini tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mersani di depan. Terdengar tadi ada yang mengucapkan salam. Nah, itu kata kalimat aktifnya dituliskan di situ. Kemudian berperilaku. Itu ya tadi ya, sesuai dengan kesepakatan kelas ya dibuat. Ini untuk menganalisa ini tabel Y dan tabel T ini. Nah, sekarang kita bedek-bedekan lagi. Kalau ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Masuknya kan di keyakinan kelas itu kita punya nilai-nilai ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif ini ada tanggung jawab. Kemudian ada berkarakter, berprestasi, itu masuk. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya, langsung saya jedeknya lawan isinya. Nah, keyakinan kelas di sini. Nah, ini ada tanggung jawab, menghormati orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti melatih tanggung jawab anak didik kita. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengejek teman, itu berarti menghormati orang lain. Dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu berarti menghormati orang lain. Kemudian komitmen diri. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti masuknya di kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Nah, ini nilai positifnya di sini. Menggunakan masker, kalau dulu waktu kita masih pandemi. Kesehatan, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas. Nah, biasanya anak-anak kan suka berlari-lari ya. Nah, itu keselamatan dan keamanan. Nah, kita kembali ke posisi ini ya, kebutuhan dasar manusia. Di tengah-tengah itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kebebasan dilambangkan kupu-kupu, tapi bukan kupu-kupu malam ini, kupu-kupu ini. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru kita harus punya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Apa kok Mbak Aswin itu penghukum? Nek posisinya penghukum itu kita sama siswa itu isane kok memberi hukuman. Siswa datang terlambat, ya wes karena Melayu 5 kali putaran. Ya kan nggak boleh tahu kalau posisi penghukum seperti itu. Misalnya ada lagi rame, maju, silakan berdiri kakinya diangkat atau apa gitu, nggak boleh ya sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah
bilang itu yang pertama kali dirasakan itu adalah sangat merasa bersalah karena Bude misalnya datang terlambat ya, kita sebagai seorang guru, Aswin, kamu tidak kasihan apa sama Bu Aswin? Nanti kalau Bu Aswin dimarahi Bu Kepala Sekolah bagaimana? Misalnya ada siswa datang terlambat, saya bilang, Le, kamu nggak kasihan sama Bu Guru kok setiap hari datang terlambat? Nanti kalau saya ditegur Bu Kepala Sekolah bagaimana? Nah jadi kan anak itu kan merasa yuk bersalah pada Bu Gurunya itu toh, aku telat menang ini dibukani Bu Kepala. Aku ngopo orang itu akan merasa bahwa dia itu punya salah dan ditambah salah seperti itu. Kemudian posisi teman itu kita seperti memposisikan diri seperti teman anak itu, misalnya sini atau gimana. Bapak Ibu kan sudah punya ini dah. Jadi saya cuma memberi gambaran aja, sudah punya cara sendiri. Kalau sebagai pemantau ya, kita hanya memantau anak misalnya salah, yuk terus sebenarnya huruf mau sudah sesuai dengan perilakunya, kesepakatan belum? Sudah Pak, belum Pak. Jadi cuma memantau perilakunya anak itu. Kalau sebagai manajer di sini yang paling kompleks dan paling tinggi posisinya itu ada di posisi manajer. Nah, tujuannya adalah kita tahu 5 posisi ini adalah bahwa kita tuh sekarang sudah sampai mana toh Bapak Ibu? Kalau saya pribadi dari 5 posisi kontrol ini yang sudah sering saya lakukan itu adalah posisi 3 dan 4. Yang sering saya lakukan itu adalah posisi 3 dan posisi 4. Untuk posisi 5 saya masih belajar. Karena apa? Karena saya juga baru tahu Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Dari mana? Ya dari CGP ini Bapak Ibu. Dari CGP ini, oh kalau kita seperti ini, kita berkata seperti ini tuh posisi kita di mana? Nah, begitu ya. Nah, di sini ciri-ciri banget ya. Posisi penghukum tadi ya. Menghadik, menunjuk-nunjuk. Nah, pokoknya menyakiti lah. Kalau membuat rasa bersalah ya itu tadi. Ibu kecewa dan lain-lainnya. Kamu seharusnya ini contoh-contoh kalimatnya ya. Kalau pemantau nih. Nah, kalau posisi manajer ini kita harus mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ada step-stepnya nanti di belakang ada tunjukkan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari 5 posisi kontrol sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Karena apa? Ketika kita sebagai manajer kita harus melakukan kerjasama dengan siswa kita. Nah, jadi mereka kita beri tanggung jawab atas perilaku mereka. Misalnya Ihsan Dafiku di pembelajaran itu kan misalnya di pembelajaran kelas ya Pak Joko ya, itu ganggu koncone, misalnya ganggu koncone, terus kita panggil Ihsan, yang kita tanya apa? Kita memberi tanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan tadi. Apa yang harus dia lakukan? Misalnya karena dia tadi di kelas gangguin Jericho nangis. Nah, kita beri tanggung jawab kepada Ihsan. San, tadi kamu ngapain Jericho? Saya begini Pak, begini. Terus apa yang kesepakatan yang sudah kamu langgar? Kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Saya sudah tidak menghargai orang lain Pak. Tadi saya mengejek Jericho. Nah, lalu apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya mau minta maaf Pak dengan Jericho. Nah, dengan memberikan tanggung jawab atas perilaku mereka itu, kita dan mendukungnya menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi, kita sudah bisa dikatakan
mereka dapat menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Di sini ada tindakan buruk, masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Ini ya. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu itu masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman deh. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Masuknya hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket. Kita buka jawabannya. Mungkin kalau konsekuensi di sini karena sudah ada kesepakatan mungkin ya. Karena itu Terlambat. konsekuensi termasuk yang paling bawah itu kan hanya 2 kali. Iya. Lanjut. Di sini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya kon lari orang kesel, kon nyatet bareng orang kesel. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu yang lama. Anak menjadi benci kedisiplinan. Terus terpaksa. Paksaan hukuman ini kan memaksa gitu Bapak Ibu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Kemudian anak menyembunyikan kesalahan. Kan kok nek misalnya aku ngakoni kok buruk, nanti dia selalu kayak berbohong karena untuk menyembunyikan kesalahannya tadi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu ya, kalau kita menghukum itu akibatnya ya itu dan konsekuensinya itu. Kemudian arti dari konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nek dipakai wedang wajane terus yo kudu gila. Nek nendang koncone nangis yo dinengi asale. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya, tapi tetap merasa tidak nyaman. Lalu anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tapi dengan konsekuensi ini, anak kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman atau diasingkan sementara waktu. Kita masuk di materi yang terakhir. Restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi ya, ini di sini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid kita ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliahnya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ini ada 9. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang nomor 3 adalah tawaran bukan paksaan. Nomor 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa terintimidasi atau terasingkan dari kelompok karena dia berbuat salah. Tapi ketika kita berbuat salah, dengan adanya restitusi atau alat ini ya, restitusi ini adalah alat untuk mengembalikan anak bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dari kesalahan yang mereka lakukan. Di sini ada identitas yang gagal. Kalau kita menghukum ini berarti kita membuat identitas yang gagal. Ada beberapa perilaku di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau kita menggunakan konsekuensi, ya, disiplin, konsekuensi restitusi ini kemungkinan besar identitasnya sukses. Nah, tapi tadi konsekuensi kan masih ada kelemahannya. Kalau restitusi ini merupakan pilihan yang tepat menurut saya, karena dari ketiga cara ini atau alat ini, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling bisa mendekatkan karakter baik bagi anak-anak adalah restitusi. Lanjut. Nah, segitiga restitusi ini nih Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Tapi langkah yang pertama itu biasanya kita lakukan dari ini dulu, menstabilkan identitas, kemudian baru memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, di sana ada yang divalidasi tindakan yang salah itu ada kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu merupakan kalimat validasi tindakan yang salah. Kalau setiap orang pasti melakukan kesalahan, guru juga manusia biasa, pasti masih bisa melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Nih ya, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nih ya, tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena kesalahannya itu bisa menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak membenarkan bahwa dia salah. Nih, kita berusaha untuk membuat dia merasa karena berbuat salah itu terus bisa menjadi yang baik gitu loh. Jangan diulangi lagi. Caranya seperti ini, di menstabilkan identitas ini. Contoh ya, ada anak yang datang terlambat. Kita bisa berkata, jangan tiba-tiba langsung, kamu kenapa kok kamu? Nah, kita tanya dulu kan pelan-pelan ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa juga dengan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kan cilik-cilik, itu Bu, itu yang salah, itu yang salah. Nah, caranya untuk posisi menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini. Kemudian bisa juga dengan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Nah, begitu ya, bisa juga. Lanjut, validasi kebutuhan. Tujuannya untuk membantu murid kita mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu.
dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus bisa mengatakan dengan kalimat-kalimat yang positif tentunya, seperti kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, namun kamu tidak melakukannya toh. Misalnya lagi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Bisa lagi, apa yang penting bagi kamu? Bisa juga dengan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang positif. Atau juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan mereka tadi, kita tanyakan keyakinan dari yang sudah kita sepakati di kelas tadi, nilai-nilai positifnya. Tujuannya ya, melihat kesalahannya. Anak itu bisa introspeksi diri, refleksi diri, ya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Tadi nilai-nilai positif yang sudah disepakati di kelas, sudah menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita ingatkan lagi di dalam di tahap menanyakan keyakinan ini. Misalnya contoh kalimatnya di sini adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati di kelas. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Misalnya, itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari alat restitusi ini, dari segitiga restitusi ini, untuk apa? Kita untuk menciptakan atau membuat anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab, terutama atas perilaku yang mereka perbuat. Nah, sampai di penghujung slide saya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.41. Tidak terasa kegiatan diseminasi saya sudah selesai, Bapak Ibu. Harapan saya dari kegiatan diseminasi ini, saya bisa mengimbaskan materi kepada Bapak Ibu, karena karakter anak-anak sekarang sudah seperti ini, sangat memprihatinkan sekali. Harapan saya adalah dengan adanya materi diseminasi saya budaya positif ini, sedikit banyak nanti kita belajar bersama-sama agar kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya karakter baik, sehingga visi dan misi dari sekolah kita bisa tercapai dengan baik dan sekolah kita merupakan sekolah yang berkarakter unggul, yang bisa melaksanakan pendidikan kita, tujuan pendidikan kita dengan baik. Kemudian orang tua percaya dan mantap untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita, karena sudah terbukti bahwa kita semua bisa menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Ya, mungkin itu saja kegiatan diseminasi ini yang sudah berlangsung mungkin hampir 1 jam. Jadi sebelum saya tutup, kita tepuk
sambil bernyanyi, berdiri sambil bernyanyi. Kita nyanyi lagi tepuk, ya biar tidak ngantuk. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama teman. Tak ada lawan, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling salam dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling salam dan sayang dengan teman. Nah, sekarang kita sambil bernyanyi, sambil bertepuk, sambil berdiri ya. Sebelum ditutup kita tepuk anti bullying bersama-sama Bapak Ibu. Liriknya apa? Lirik itu lirik lagunya. Di sini Rohman. Anti bullying. Anti bullying. Anti bullying. Di Google, Mbak. Ya Bapak Ibu ya. Tuh. Antisipasi. Antiseptik. Ya, sama-sama. Enggak connect. Silakan Bapak Ibu berdiri sambil bertepuk tangan. Yuk. Ya, sudah kita tepuk nyanyi bersama-sama tadi dengan nyanyi apa tadi anti bullying, maka berakhirlah acara atau rangkaian kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Harapan saya semoga
ini saya bisa memberikan nilai positif dari guru penggerak yang saya miliki kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu guru semua, sehingga harapan saya materi budaya positif bisa kita tunaikan atau bisa kita implementasikan bersama-sama di lingkungan SD Negeri Percobaan kita, Percobaan 4 kita ini ya tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya kepada saya, baik dukungan moral, dukungan semangat, dan semuanya dukungan yang diberikan Bapak Ibu guru kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Aswin yang telah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Tentunya banyak hal yang bisa kita dapat dan bisa kita implementasikan kepada putra-putri kita, sekolah kita, sehingga budaya positif benar-benar terwujud di sekolah tercinta kita ini. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, monggo apa yang kita peroleh dari Bu Aswin benar-benar kita terapkan kepada putra-putri kita di sekolah ini. Semoga benar-benar semuanya bisa terwujud dan juga untuk kemajuan dan kebersamaan, sehingga mewujudkan sekolah kita yang menyenangkan dan selalu menjaga